Riana mendengus. Untunglah saya bukan Anda. Saya sama sekali tidak bersalah. Untuk apa malu? Wah, pede sekali kamu. Jelas-jelas perempuan bugil itu kamu. Masih bilang gak bersalah? Mukamu tebal sekali, Teresa. Bu Elena, kalau Anda tidak tahu fakta, saya sarankan Nisa memutar kepalanya dan menatap datar atasannya itu. Anda jangan mengumbar opini berdasarkan persepsi Anda sendiri. Jangan sampai Anda termakan omongan Anda sendiri. Mata Elena terbuka lebar. Lubang hidung wanita itu pun mengembang dan mengempis cepat. Bibirnya tertutup, terkatup rapat membuat kerutan. Kau mengancamku? Riana terkekeh. Bu, saya hanya memberikan Anda saran. Kalau Anda menganggapnya sebagai ancaman, maka Anda perlu introspeksi diri. Apakah Anda sudah melakukan kesalahan? Saat Riana tenang. Teresa, saya di sini, Bu. Bibir Elena berkedut kesal, matanya melotot, namun tidak bisa menemukan kata-kata untuk melawan bawahannya itu. Perbaiki gaun ini. Nama Glamour Rose dipertaruhkan pada kesuksesan gaun ini, atau kau dipecat. Tidak peduli siapapun bagimu. Titah Elena sambil menunjuk gaun itu, lalu melangkah pergi ke dalam kemarahan. Riana menghembuskan napas lega. Dia memejamkan matanya dan kembali melihat mahakaryanya yang telah rusak itu. Siapapun aku pastikan kau akan membayarnya untuk ini. Gumam Riana dengan tangan terkepal. Malam itu, Riana menghabiskan waktunya di dalam studio, menggambar dan memotong sendiri kainnya. Matahari hampir terbit kala Riana selesai dengan apa yang dia lakukan. Ia pun membereskan semua barang-barangnya dan pergi ke kantornya. Aku masih bisa pulang dan istirahat sebentar, gumam wanita itu. Dia pun memesan ojek online dan segera keluar kantor. Sampai di jalan dekat rumah kosnya, sebuah kendaraan terparkir melintang dan dua orang tampak mendorong mobil itu, sementara seorang pengemudi berada di dalamnya. Mbak, mobil itu kayaknya mogok, ujar si sopir Gojek. Aku turun di sini aja deh bang, makasih ya, ujar Riana dan turun dari motor itu. Ibunda Evan itu lantas berjalan dan melewati dua orang yang sedang mendorong mobil minivan itu. Tanpa ada kecurigaan sedikit pun, dia melangkah menuju rumah kos yang hanya berjarak beberapa meter lagi. Tiba-tiba, mulut Riana dibekap dari belakang. Wanita itu memberontak, berusaha melepaskan diri, tapi tubuhnya terlalu kecil untuk melawan dua orang laki-laki bertubuh kekar itu. Dak, sosok laki-laki misterius dengan hoodie muncul dan menendang laki-laki kekar itu, hingga tidak sengaja mendorong Riana jatuh. Sialan, Juk, hajar, umpat laki-laki kekar itu pada temannya. Perkelahian pun tidak bisa dihindari. Riana yang masih tersungkur dan meringis kesakitan karena tangannya yang memar, hanya bisa melihat ketiga laki-laki itu saling adu jotos di depannya. Dua laki-laki itu tersungkur dan dengan cepat mereka berdiri, lalu melarikan diri. Melihat lawannya telah kabur, sosok misterius itu segera menghampiri Riana dan membantu wanita itu untuk bangun. Kamu tidak apa-apa? Riana melebarkan matanya. Suara itu tidak mungkin, batin Riana. Perlahan tangannya terangkat untuk membuka hoodie laki-laki itu, tapi tangan sosok itu lebih dulu menahannya. Mau kuantar ke rumah sakit? Tanya laki-laki itu lagi. Riana menggelengkan kepalanya. Dia menunduk dan melihat tangannya. Hanya memar, akan sembuh beberapa hari lagi. Terima kasih, tapi Anda siapa? Bukannya menjawab, laki-laki itu justru berdiri dan melangkah pergi. Hei, tunggu, seru Riana, tapi laki-laki itu tidak menggubris dan terus berjalan hingga menghilang di telan kegelapan. Ana, mata Riana kembali melebar. Dia melihat ke belakangnya. Seorang wanita yang sangat ia kenal berlari ke arahnya. Farida, lirihnya. Ia pun berusaha untuk bangkit. Ana, wanita itu segera memeluk Riana dan membantu ibunda Evan itu untuk berdiri. Ana, apa kamu baik-baik saja? Ujar Farida, seraya memindai tubuh Riana dari atas ke bawah.
Kristal bening terbentuk di netra Riana. Wanita itu memeluk kembali sahabatnya dan terseduh dalam pelukan wanita itu. Farida mengelus punggung Riana dan menepuknya pelan beberapa kali agar melepas pelukan. "Ayo, kita ke mobil," Riana mengangguk. Dengan dipapah Farida, Riana berjalan menuju sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari mereka berada. "Id, kenapa kamu kesini? Kenapa nggak bilang-bilang dulu?" Cecer Riana sambil menghapus air matanya. "Aku dan Andre lihat berita soal kamu di internet, jadi aku segera kesini," saut Farida seraya mengemudikan mobilnya. "Id, kita kemana? Kosku di sana," tanya Riana sambil menunjuk arah kosnya. "Sita, Dilan, Andre, kalian?" Riana tidak mempercayai matanya. Dia berdiri mematung dan melihat 3 orang yang berdiri di hadapannya sambil tersenyum. "Kenapa? Udah lupa cara jalan? Sarkas Ida sambil menyenggol tubuh Riana, lalu berjalan angkuh dan merangkul suaminya. Mata Riana kembali berair, wajahnya basah seketika. Dia terduduk dan meraung, melepas semua pertahanan di dalam dirinya. "Ana," panggil Sita lirih dan berlari memeluk sahabatnya itu. Diikuti Ida yang ingin menangis, yang ikut menangis pula, mengerti nestapa yang dialami Riana. "Iya, nangis aja, lepasin semuanya, anak," ucap Sita seraya mengusap punggung Riana. Mata istri Dilan itu ikut meniti sedih. Riana yang selama ini selalu terlihat kuat, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wanita lainnya, rapuh dan butuh sandaran. Andre dan Dilan terdiam. Keduanya menunduk dan melipat bibir, tidak mampu mengungkap dengan kata bahwa mereka terenyuh hati atas kepedihan sahabat dari para istri mereka itu. "Anak, jangan duduk di sini, kita ke sofa ya. Lantainya dingin, nanti kamu sakit," bujuk Ida. Sita mengelus punggung Riana yang masih memeluknya. Ia pun perlahan melonggarkan pelukan sahabatnya itu dan memberikan tatapan hangatnya. "Kita ke sofa ya." Riana melihat kedua sahabatnya dan mengangguk. Dia berdiri dengan bantuan Sita dan Ida, lalu berjalan menuju sofa. Kedua laki-laki yang sedari tadi duduk, tertunduk di sofa, seketika berdiri dan menawarkan tisu kepada mantan istri Erik itu. Sita menyambar tisu dari tangan suaminya dan mengusap lembut wajah Riana. Ida pun mengambil tisu dari sang suami dan menyeka keringat Riana. "Makasih," lirih Riana dengan suara serak. Hani, tangan anak kenapa?" tanya Dilan ketika matanya melihat luka gores di kedua telapak tangan Riana. Sita dan Ida mengikuti arah telunjuk Dilan. Kedua sahabat itu menyambut tangan Riana dan mengerutkan alis. "Ana, apa ini perbuatan orang-orang tadi?" tanya Ida. "Orang-orang? Siapa?" tanya Sita. "Tadi waktu aku jemput Ana, ada yang berkelahi, terus Ana juga jatuh." Sita dan lainnya melihat Riana. Pertanyaan pun terbentuk dan terlontar. "Siapa mereka, An?" Riana menggelengkan kepala. "Aku nggak tahu, yang aku tahu mereka tadi bekap mulutku, terus ada yang menolong." "Maksudmu orang yang pakai hoodie itu?" tanya Ida. Riana mengangguk. Dia tiba-tiba aja muncul, tapi apaan?" sambar Dilan. "Aku sepertinya kenal suaranya." "Siapa? Kenapa dia menolong kamu? Apa dia Erik?" cecer Andre. Riana kembali menggeleng. "Bukan, tapi aku yakin kenal suara itu." Riana memegang lagi kepalanya yang tiba-tiba terasa pening. "Kamu kenapa? Apa perlu ke dokter?" tanya Sita panik. "Ke dokter? Kalian kan dokter," ceplos Andre. Kedua sahabat itu saling memandang dan akhirnya tertawa. Karena panik, mereka sampai lupa profesi mereka sendiri. "An, minum dulu." Dilan memberikan segelas air minum dan ditenggak habis oleh Riana. "Haus ya?" sindir Dilan dan membawa tawa lagi di kamar suite itu. "Id, ini masih subuh, kenapa kamu ke kosku sesubuh begini sendirian?" Pertanyaan keluar dari mulut Riana setelah menyadari bahwa ini bukanlah malam ataupun siang hari. "Kami baru saja landing jam 3, terus kesini, tapi dia
ngotot mau langsung ketemu kamu. Sebenarnya tadi aku gak kasih izin, tapi Ida ngotot. Waktu aku mandi, dia sudah hilang sama kunci mobilnya Dilan. Desa Andre sambil melirik kesal istrinya. Untung aku maksa, kalau enggak gimana coba. Hai, sudah, sekarang biar Ana istirahat dulu. Kamu gak istirahat lagi kan? Ujar Ida lalu memicing melihat sahabatnya itu. Riana mengangguk, ia mengusap wajah lelahnya dan tersenyum tipis. Gaun yang aku buat untuk gala rusak. 2 hari lagi Xianli berangkat. Jadi kamu lembur dan gak perhatikan kesehatan sendiri kan? Potong Sita kesal. Aku sudah gagal ikut AFF. Gala ini satu-satunya kesempatanku. Jelas Ana. Kalau aku gagal, usahaku selama 2,5 tahun ini akan sia-sia. Dilan dan Andre satu persatu menyandarkan punggungnya ke sofa. Mereka tidak habis pikir dengan Riana. Mereka berdua sudah memberikan penawaran untuk menghancurkan Elena tanpa perlu Riana bersusah payah. Tapi sahabat mereka itu justru memilih cara yang sulit. An, kenapa sih kamu mesti cari jalan yang ribet kayak gini? Aku sudah bilang kalau kamu mau balas dendam, itu gampang. Serahkan sama aku. Kenapa kamu sampai menyiksa diri begini? Ungkap kesal Dilan. Dilan, aku tahu kamu mampu, tapi ini antara aku dan Elena, juga antara aku dan Irwan. Aku ingin menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Oke, aku paham, tapi kalau soal Irwan, apa kamu yakin? Karena pada akhirnya kamu bisa kehilangan perusahaan ayahmu, ujar Sita. Sya, kamu harus pikirkan lagi. Gimana kalau seperti saran Dilan sebelumnya? Sans Media diakuisisi Conrad Group, sambung Ida. Riana menggeleng, ia kemudian tersenyum getir. Karena perusahaan itu, aku kehilangan figur ayah dan mendapat perlakuan tidak adil. Karena perusahaan itu, aku juga kehilangan adik dan mamaku. Kalaupun Irwan akhirnya sukarela mengembalikan perusahaan itu padaku, Riana menggeleng. Aku tidak akan menerimanya. Perusahaan itu dibangun di atas darah mama dan adikku yang tidak bersalah. Terdengar hela napas dari kedua laki-laki itu. Sita dan Ida pun hanya bisa melihat suami mereka dengan tatapan tidak berdaya. Baiklah kalau itu yang kamu mau. Semua bahannya sudah aku siapkan. Terserah kamu kapan mau kamu gunakan. Soal yang tadi, apa kamu tahu siapa yang melakukan ini? Mendengar pertanyaan yang diajukan Dilan, Andre, Sita, dan Ida kembali memberi perhatian pada Riana. Ibunda Evan itu tanpa berpikir. Sebuah kilasan terlintas di benaknya. Dia segera mengambil tas dan melihat ponselnya. Ia membaca kembali pesan singkat dari Erik itu. Apa mungkin ini ulah Xianli? Terkarian. Kemudian Dan memberikan ponselnya pada Ida. Ida membaca pesan itu dan secara bergilir dibaca Sita, Dilan, dan Andre. Ana, Xianli mengirim orang untuk selalu membututi aku dan juga kamu. Dia juga punya foto-foto kebersamaan kita dan foto selama kita di villa. Berhati-hatilah, hubungi aku segera kalau terjadi sesuatu. Bisa jadi ayah kandung Xianli itu bukan pengusaha yang bersih. Dia banyak terlibat bisnis ilegal. Dia licik dan pintar sampai sekarang. Bahkan pihak berwenang masih kesulitan cari bukti. Terang Andre seraya memberikan kembali ponsel Riana pada pemiliknya. Kamu harus hati-hati, An. Xianli, dia tidak seperti yang kelihatannya, sambung Dilan. Mendengar keterangan suami mereka, Ida dan Sita menjadi semakin khawatir dengan sahabat mereka itu. An, tolong jauhi Erik. Aku takut kalau... Id, aku tidak punya hubungan apapun sama Erik.